Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Cokordaistri Krisna Uparani dengan NIM akhir 108 dari kelas E Angkatan 2023. Pada video kali ini, saya akan memberikan laporan mengenai praktikum yang sudah saya lakukan selama semester ini. Laporan pada semester ini terdiri atas 4 baik. Laporan pada semester ini terdiri dari 4 laporan. Yang pertama adalah laporan mengenai pengenalan alat lab, membuat media, dan juga isolasi. Laporan kedua merupakan identifikasi kuman dengan menggunakan pewarnaan gram dan juga uji katalase. Lalu laporan ketiga, identifikasi kuman dengan menggunakan uji biokimia dan juga uji gula-gula. Dan yang terakhir adalah uji sensitivitas antibiotika. Baik, jadi praktikum yang pertama adalah praktikum pengenalan alat lab dan juga membuat media isolasi. Nah, latar belakang dari diadakannya praktikum pertama ini adalah mikrobiologi sebagai sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Objek kajiannya biasanya adalah semua makhluk hidup yang perlu dilihat menggunakan mikroskop, khususnya bakteri, fungi, alga mikroskopik, dan juga protozoa. Nah, beberapa jenis mikroorganisme ini kadang dapat menyebabkan penyakit, namun tidak semua menyebabkan penyakit. Ada pula yang dapat membantu manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, di laboratorium mikrobiologi ini memiliki berbagai jenis peralatan yang digunakan untuk analisis, penyimpanan mikroba, preparasi, dan juga alat-alat untuk memudahkan berlangsungnya praktikum. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengenal dan mengetahui alat-alat apa saja yang digunakan pada saat praktikum. Tidak hanya itu, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui media dan juga fungsi dalam laboratorium bakteri dan mikrobiologi, serta membuat persiapan terhadap media biakan dan juga peralatan yang diperlukan untuk melakukan isolasi kuman. Nah, jadi pada laboratorium ini biasanya ditemukan beberapa peralatan. Yang pertama itu ada peralatan menghitung koloni atau Quebec Colony Counter. Yang kedua adalah alat sterilisasi yakni autoclave dan juga open. Yang ketiga ada alat inkubasi yakni inkubator. Ada alat untuk memindahkan mikroba yakni biohazard kabinet. Lalu ada mikroskop, ada Erlenmeyer, ada spiritus, ada tabung reaksi, ada tabung Durham, ada kawat ose, dan yang terakhir ada hot plate. Nah, jadi adapun materi yang digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama ada feses ayam, ada cawan petri, ada kawat ose, spiritus, dan juga inkubator. Metode yang ketiga pada praktikum pertama ini adalah metode pemindahan sampel feses. Yang pertama, ambil sampel feses yang sudah tersedia dengan menggunakan cotton bud, lalu ambil cotton bud dan tempelkan ke feses, kemudian oleskan pada media yang sudah digoreskan tadi. Setelah itu, tutup media agar, dan selanjutnya akan dilakukan proses inkubasi. Adapun hasil dari praktikum pertama ini, yang pertama itu ada eosin methylene blue agar yang menghasilkan kurang lebih 70 buah bakteri, koloni bakteri. Lalu pada yang kedua itu ada MB agar, itu terdapat koloni bakteri yang berwarna hijau metalik yang diidentifikasikan sebagai bakteri E. coli yang berjumlah kurang lebih 240 koloni. Lalu yang terakhir ada media nutrien agar, itu tidak menghasilkan koloni atau tidak terdapat koloni pada media tersebut. Jadi, kesimpulan pada praktikum pertama ini adalah dalam isolasi dan identifikasi mikroorganisme di laboratorium diperlukan alat-alat dan media dasar. Media dasar yang digunakan pada identifikasi bakteri kali ini adalah eosin methylene blue agar atau MBA, nutrien agar atau Na, dan juga MCA. Pemilihan media ini didasarkan dari asumsi awal bahwa penyakit yang menyerang adalah Colibacillus yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Pada kasus ini, jenis bakteri yang diidentifikasikan adalah jenis bakteri gram negatif yaitu E. coli. Praktikum selanjutnya adalah identifikasi kuman dengan pewarnaan gram dan juga uji katalase. Pewarnaan gram ini adalah salah satu teknik pewarnaan yang paling penting dalam mikrobiologi. Organisme yang tidak dapat menyerap pewarnaan primer tampak berwarna merah di bawah mikroskop dan juga merupakan organisme dengan gram negatif. Prinsip dasar dari pewarnaan gram ini sebenarnya melibatkan kemampuan dari dinding sel bakteri tersebut untuk mempertahankan pewarnaan kristal violet selama perlakuan pelarut. Mikroorganisme gram positif memiliki kandungan peptidoglikan yang lebih tinggi, sedangkan mikroorganisme yang memiliki gram negatif itu memiliki kandungan lipid yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah uji katalase. Uji katalase merupakan sebuah uji yang bertujuan untuk mengkonfirmasi apakah mikroorganisme tersebut ditemukan termasuk ke dalam bakteri yang dapat memecah
H2O2 menjadi oksigen. Uji katalase ini dilakukan dengan cara membuat usapan di atas gelas objek yang kemudian akan ditetesi oleh 2 tetes H2O2 3%. Dan tujuan dari dilakukannya praktikum kali ini adalah untuk melatih keterampilan dalam pewarnaan bakteri dan juga memahami uji katalase. Selain itu juga untuk melihat bentuk bakteri dan mempelajari morfologi dari bakteri tersebut menentukan gram positif atau negatif dari bakteri yang akan diperiksa. Adapun materi yang digunakan pada praktikum kedua ini adalah gelas objek, api Bunsen, isolasi bakteri, dan juga larutan pewarnaan gram. Adapun metode yang digunakan, yang pertama itu ada teteskan 2-3 tetes zat pewarna. Warna pertama yakni kristal violet pada permukaan gelas objek yang berisikan bakteri yang sudah difiksasi lalu tunggu selama 1 menit. Kemudian cuci di air mengalir, kemudian keringkan. Tetesi dengan beberapa tetes larutan iodin, lalu tunggu selama 1 menit. Selanjutnya, cuci sisa iodin menggunakan air mengalir dan keringkan. Selanjutnya, gelas objek itu dimiringkan sedikit, kemudian disirami permukaan objek menggunakan larutan alkohol sampai larutan bekas cucian alkohol itu kira-kira tidak berwarna selama 30 detik. Kemudian cuci kembali di air mengalir secara singkat, kemudian keringkan. Selanjutnya, teteskan beberapa tetes pewarna penutup safarin dan juga biarkan selama 2 menit. Selanjutnya, cuci kembali menggunakan air mengalir secara singkat, kemudian keringkan. Lalu amati preparat di bawah mikroskop dengan pembesaran 100 kali dengan minyak emersi. Selanjutnya, materi yang digunakan pada uji katalase. Tidak jauh berbeda seperti uji sebelumnya, pada uji katalase ini menggunakan gelas objek, Bunsen, isolasi bakteri, dan juga H2O2 sebanyak 3%. Adapun metode yang digunakan pada uji katalase ini, yang pertama, ambil sedikit koloni pada media EMBA 51 dengan ose steril, kemudian dioleskan pada gelas objek lalu diteteskan pada H2O2 sebanyak 3%. Kemudian biarkan sedikit lalu amati perubahan yang terjadi pada koloni bakteri tersebut. Penentuannya adalah pada katalase terlihat pembentukan gelembung udara di sekitar koloni setelah penambahan H2O sebanyak 3%. Apabila pada bakteri yang sudah diteteskan terdapat gelembung, maka bakteri tersebut bersifat positif atau mengalami katalase. Sedangkan apabila bakteri tersebut didiamkan dan tidak terdapat gelembung, maka bakteri tersebut bersifat negatif. Baik, di sini ada pun hasil dari identifikasi kuman dengan menggunakan pewarnaan gram dan juga uji katalase. Di sini dapat teman-teman lihat pada gambar 3.1 itu menunjukkan bakteri gram negatif dengan pewarnaan merah. Lalu pada gambar 3.2 itu menunjukkan pembesaran bakteri atau pengamatan bakteri pada pembesaran 1000 yang menunjukkan bentuk bakteri bulat. Lalu yang terakhir itu adalah uji katalase yang menunjukkan hasil negatif. Kesimpulan dari praktikum kedua ini adalah bakteri gram positif akan mengikat pewarna dasar kristal violet dan tidak dapat dilunturkan oleh alkohol. Hal ini dikarenakan oleh dinding peptidoglikan pada bakteri gram positif yang lebih tebal dibandingkan dengan gram negatif. Iodin ditambahkan untuk mempertahankan warna ungu pada bakteri gram positif. Bakteri gram negatif akan kehilangan warna dasar saat dekolorisasi oleh alkohol dan akan mengikat warna merah pada safranin. Uji katalase ini menunjukkan bahwa hasil positif jika bakteri itu menghasilkan enzim katalase. Nah, adapun materi yang digunakan pada praktikum kali ini dapat teman-teman lihat di situ ada medium TSI agar, ada medium SIM, ada medium MRVP, lalu ada simon citrat agar, ada glukosa, biakan bakteri, tisu api Bunsen, ose, dan juga inkubator. Adapun metode yang digunakan pada praktikum kali ini sebenarnya terbagi menjadi 5 metode. Namun pada dasarnya, langkah-langkah untuk melakukan metode-metode ini sama saja. Yang pertama, memanaskan ose jarum, lalu tunggu sampai dingin. Selanjutnya, ambil biakan bakteri dengan ose, tanam dengan tusukan pada bagian tengah medium, kemudian angkat ose, lalu usapkan pada bagian miring medium. Lalu inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Yang terakhir, amati dan catat hasil sesuai dengan tujuan dari pemupukan tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa metodenya itu sama saja, hanya berbeda pada media biakan yang digunakan, yakni ada media simon citrat agar, uji gula-gula, MRVP, dan juga 2 media lainnya. Berikut ada pun hasil dari uji biokimia dan uji gula-gula ini, yakni pada slide ini ada TSI agar dan juga SIM medium agar. Lalu kemudian pada slide ini itu ada MRVP medium agar dan juga ada simon citrat agar.
Dan juga pada slide terakhir ini merupakan hasil dari uji gula-gula. Nah, pada slide ini kami menampilkan pembahasan mengenai praktikum TSI agar dan juga SIM medium agar. Dapat teman-teman simak karena slide-nya sangat panjang. Kemudian pada slide berikut ini kami menampilkan pembahasan mengenai MR dan juga VP medium. Nah, kemudian di slide terakhir ini menampilkan pembahasan mengenai Simon Citrat agar dan juga uji gula-gula yang dapat teman-teman baca pada slide PPT berikut. Jadi kesimpulan pada praktikum ketiga ini adalah hasil praktikum menunjukkan bahwa pada media TSI agar tidak terjadi fermentasi karena tidak ada gelembung gas dan juga perubahan warna pada media. Selanjutnya pada media SIM, medium hasil positif pada indol terdapat cincin merah ceri. Lalu hasil positif pada motilitas terdapat gelembung dan juga awan pada permukaan media. Selanjutnya ada hasil negatif pada sulfur karena tidak ada perubahan warna menjadi hitam. Selanjutnya ada pada media MrVP itu medium hasilnya negatif pada VP dan juga pada Simon Citrat agar itu hasilnya negatif. Nah, metode praktikum yang terakhir ini atau laporan praktikum yang terakhir ini menggunakan metode Kirby-Bowner yang digunakan untuk menguji kepekaan bakteri terhadap antibiotik. Jadi prinsip dari metode ini adalah menghambat pertumbuhan mikroorganisme di mana zona inhibisinya itu terlihat sebagai area jernih di sekitar cakram kertas yang mengandung antibiotik. Jadi semakin besar diameter dari zona yang mengandung antibiotik ini, maka semakin sensitif juga bakteri terhadap antibiotik tersebut. Untuk sisa pendahuluannya ini dapat teman-teman baca di slide ini. Nah, di sini teman-teman dapat melihat hasil dari praktikum yang kami lakukan. Yang pertama itu hasil dari antibiotik doxycycline atau DO itu sensitif, terdapat diameternya itu sepanjang 14 mm. Lalu yang kedua ada basitrasin atau B itu tidak ada standar untuk basitrasin terhadap E. coli karena basitrasin ini tidak dapat digunakan untuk tujuan ini. Lalu yang ketiga itu SXT itu sensitif, memiliki diameter sekitar 11-15 mm. Lalu yang keempat itu ada chloramphenicol itu bersifat sensitif yang memiliki diameter sekitar 218 mm. Lalu yang keenam itu ada ada antibiotika yang memiliki sifat sensitif dan memiliki diameter sepanjang 218 mm. Lalu yang terakhir itu ada TE, itu bersifat sensitif juga dan memiliki diameter sekitar 219 mm. Nah, di sini teman-teman dapat melihat hasil dari praktikum yang kami lakukan. Yang pertama itu hasil dari antibiotik doxycycline atau DO itu sensitif, terdapat diameternya itu sepanjang 14 mm. Lalu yang kedua ada basitrasin atau B itu tidak ada standar untuk basitrasin terhadap E. coli karena basitrasin ini tidak dapat digunakan untuk tujuan ini. Lalu yang ketiga itu SXT itu sensitif, memiliki diameter sekitar 11-15 mm. Lalu yang keempat itu ada chloramphenicol itu bersifat sensitif yang memiliki diameter sekitar 218 mm. Lalu yang keenam itu ada ada antibiotika yang memiliki sifat sensitif dan memiliki diameter sepanjang 218 mm. Lalu yang terakhir itu ada TE itu bersifat sensitif juga dan memiliki diameter sekitar 219 mm. Nah, adapun pembahasan lengkap mengenai uji sensitivitas antibiotika ini dapat teman-teman baca pada slide. Nah, di sini itu kita dapatkan beberapa alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Yang pertama, yakni kondisi spesifik strain, yakni beberapa strain E. coli itu memungkinkan untuk memiliki kerentanan yang tidak bisa terdapat oleh baktrisin ini. Lalu ada variabilitas dari genetik antar strain ini bisa menyebabkan perbedaan dalam resistensi atau sensitivitas terhadap antibiotik tertentu. Yang kedua itu ada konsentrasi antibiotik. Jika konsentrasi bakterianya itu yang digunakan dalam uji laboratoriumnya itu sangat tinggi, itu memungkinkan untuk cukup menghambat pertumbuhan E. coli, meskipun hal ini tidak mencerminkan efektivitas klinis dalam lingkungan laboratorium yang bisa menunjukkan dari hasil positif tersebut. Ini gue ngomong apa sih?
Nah, adapun kesimpulan dari praktikum kali ini yakni berdasarkan pengujian terhadap bakteri E. coli yang berasal dari babi ditemukan bahwa bakteri tersebut sensitif terhadap antibiotik chloramphenicol dan resisten terhadap antibiotik bacitracin, streptomycin, dan juga doxycycline. Oleh karena itu, antibiotik yang paling efektif untuk mengatasi kasus infeksi bakteri E. coli pada babi adalah chloramphenicol karena zona hambat yang terbentuk itu memiliki diameter yang cukup besar untuk membunuh bakteri tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan pada laporan praktikum kali ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata atau terdapat kekurangan dalam laporan ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan juga Pak Santi. Om Santi Om.